konsultasi farmasi RSUP Surakarta. Perkenalkan, saya Apoteker Lilis akan membantu sahabat sehat untuk mengenal dan mengetahui beberapa obat dengan cara penggunaan khusus. Nah, pada topik kali ini masih dengan topik penggunaan inhaler. Kali ini yang kita bahas adalah penggunaan Symbicort Repihealer. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bahwa Symbicort di pasaran ada dua jenis bentuk sediaan. Yang pertama Symbicort Turbohaler, dan keluaran terbarunya adalah berbentuk Symbicort Repihealer. Nah, untuk cara penggunaan Symbicort Turbohaler sudah dibahas pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas cara penggunaan Symbicort Repihealer. Repihealer ini mungkin kalau teman-teman tidak asing di pasaran, ada merek inhaler seperti Berotec, Berodual, Ventolin Inhaler. Nah, untuk zat aktifnya sendiri, Symbicort Repihealer dan Symbicort Turbohaler itu sama-sama memiliki zat aktif formoterol dan budesonide. Kemudian untuk dosisnya, untuk setiap satu kali inhalasi, dosis kombinasi formoterol dan budesonide antara Symbicort Turbohaler dan Repihealer juga sama. Yang membedakan hanya cara penggunaan alatnya. Karena sekarang mungkin ada yang lebih nyaman dengan cara disemprot, seperti bentuk sediaan Symbicort Repihealer seperti ini, disemprot kemudian obatnya keluar. Mungkin ada juga yang lebih nyaman dengan cara penggunaan obatnya diputar terlebih dahulu kemudian dihisap seperti Symbicort Turbohaler. Nah, sekarang teman-teman sudah lebih banyak pilihan sediaannya tergantung kenyamanannya masing-masing. Mungkin ada yang lebih nyaman seperti itu, bisa dipilih dengan Symbicort Turbohaler, atau mungkin ada yang lebih nyaman disemprot seperti ini. Langsung saja kita pelajari cara penggunaannya. Untuk Symbicort Repihealer sendiri, bagiannya ada di atas seperti ini, ada bagian counterdose. Nah, di sini bagian counterdose-nya ada jarum yang menunjuk angka 120. Artinya Symbicort Repihealer seperti ini ada 120 kali hisapan atau 120 dosis. Nah, perbedaan dengan Symbicort Turbohaler, kalau Symbicort Repihealer setiap 5 kali hisapan, maka counterdose akan bergeser kurang 5 dosis. Seperti yang ada pada meter dosnya. Kalau Symbicort Turbohaler mungkin kan setelah 20 kali hisapan baru meter dosnya berkurang 20. Nah, ini untuk 5 kali semprot sudah berkurang meter dos ke angka 5. Jadi ini misalnya 120, 5 kali hisapan turun ke 115, 5 kali hisapan kemudian akan turun ke 110. Begitu jarum counterdose berlawanan dengan arah jarum jam sampai dia di meter yang indikator warna merah atau 0, itu artinya dosisnya sudah habis. Nah, untuk bagiannya seperti ini, bagian mouthpiece ada di sini yang untuk tempat kita menghisap obat. Jadi cara bukanya ini seperti ini, ditekan ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian ada bagian mulut, ini dimasukkan ke dalam mulut, dirapatkan dengan mulut sampai seperti ini. Nah, itu cara penggunaannya. Kemudian sebelum digunakan ingat digojok terlebih dahulu, karena mengingat sediaan yang teman-teman gunakan ini berbentuk aerosol, sehingga tujuan penggojokan untuk mengaktifkan propilen atau untuk mengaktifkan zat yang menghantarkan obat. Sehingga ketika digojok maka propilen akan aktif dan zat yang dihantarkan akan semaksimal mungkin bisa kita serap sesuai dengan dosisnya. Atau bahasa lainnya mungkin untuk menghomogenkan. Sehingga sebelum digunakan digojok terlebih dahulu. Kemudian ingat, pastikan dosis obat masih tersedia. Setelah itu, untuk penggunaan pertama kali bisa dicoba seperti ini. Nah, itu artinya jika sudah berfungsi berarti untuk alat semprotnya sendiri sudah, gasnya sudah bagus keluarnya. Tinggal kemudian sebelum dihisap, hembuskan napas terlebih dahulu. Tempatkan mouthpiece di antara kedua gigi dan dirapatkan dengan bibir. Sambil menekan dosis obat, sejalan dengan menghisap obat. Kemudian, lepaskan alat dari mulut, tahan nafas sekitar 5-10 detik. Untuk teman-teman yang sesaknya agak berat, mungkin tidak dapat menahan nafas sekitar 5-10 detik, jadi tahanlah nafas senyaman mungkin bagi teman-teman. Kemudian, kira-kira setelah beberapa saat menahan nafas, hembuskan nafas melalui hidung. Itu untuk satu dosis. Jika dokter teman-teman menyarankan 2 kali sehari 2 hisapan atau 2 semprot, lakukan hal yang sama sebanyak 2 kali. Ulangi, hembuskan nafas, hisap kembali, tahan nafas sekitar 5-10 detik, kemudian hembuskan melalui hidung. Lakukan hal seperti itu di pagi hari 2 kali, di malam hari 2 kali. Ingat, setelah menggunakan obat semprot, lap bagian mouthpiece menggunakan tisu atau lap kering, kemudian tutup bagian penutup mouthpiece, dan jangan lupa kubur-kubur mengingat obat yang teman-teman gunakan adalah golongan kortikosteroid. Sekian diskusi kita kali ini tentang cara penggunaan Symbicort Repihealer.
Jika teman-teman masih ragu atau masih belum yakin untuk cara penggunaannya jika baru pertama kali, bisa dikonsultasikan kepada apoteker yang ada di sekitar teman-teman, bisa itu yang berpraktek di apotek, di klinik, di puskesmas, atau di rumah sakit. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, terima kasih.